Sepertinya itu suara ibu, ucap Mas Andri. Ya, aku tahu. Ibu kok gak bilang dulu kalau mau ke sini? Aku juga tidak tahu. Rin, aku mohon, kamu jangan bilang apa-apa sama ibu tentang kita. Apalagi kalau bilang kamu minta cerai dariku. Jangan ya, Rin, pinta Mas Andri. Matanya menatapku lembut dan dengan penuh damba. Sejenak aku terhipnotis oleh tatapan matanya yang teduh dan sayu. Namun dengan cepat aku membuang pandangan. Aku tidak mau hatiku goyah oleh bujuk rayunya dia. Rin, please. Mas Andri menangkupkan kedua tangan di dada. Akan aku pikirkan, kataku seraya bangkit dari duduk. Aku berjalan ke ruang tengah menemui ibu mertua yang baru saja datang. Waalaikumsalam. Ibu, kapan sampai? Tanyaku. Aku menghampiri wanita itu dan mencium takzim punggung tangannya. Baru saja, Nduk. Sehat kamu? Alhamdulillah, Bu. Andri, mana? Ini baju kenapa di luar? Ibu menunjuk pada pakaian Mas Andri yang berserakan di teras dan di ruang tengah. Itu karena tadi ada semut, Bu. Jadi aku dan Rini keluarin dari lemari. Mas Andri datang dan langsung menjawab pertanyaan ibu. Seperti yang aku lakukan pada ibu, ia pun mencium tangan wanita yang telah melahirkannya itu. Ibu tidak datang sendirian. Ia datang bersama kedua adik Mas Andri. Aku belum terlalu akrab dengan kedua adik iparku karena jarak serta pernikahanku yang masih terbilang baru. Aku pun belum pernah berkunjung ke Magelang, tempat asal suamiku. Jangankan untuk datang ke sana. Sekarang ini dekat dengan Mas Andri pun aku sudah tidak mau lagi. Kedatangan ibu dan saudara Mas Andri pun sepertinya akan menambah sakit hatiku. Bukan karena mereka jahat, tapi karena aku harus pura-pura baik-baik saja di depan mereka. Apa aku bisa? Sedangkan aku termasuk tipe orang yang tidak bisa menyembunyikan perasaan. Kalau aku nantinya kelepasan di depan ibunya Mas Andri, itu tidak akan jadi kesalahan, kan? Toh memang Mas Andri lah yang salah, sudah melakukan kesalahan lebih tepatnya. Mbak, sehat? Tanya Ari, adik laki-laki Mas Andri. Dia mengulurkan tangan untuk bersalaman. Aku pun mengulurkan tanganku, tapi ada sesuatu yang bergerak saat tanganku dan tangannya bertemu. Ari, dia menggelitik telapak tanganku menggunakan jari telunjuknya. Aku menatap wajah itu dan ting-ting, dia mengedipkan sebelah mata saat pandangan kita bertemu. Wah, ada yang tidak beres dengan anak ini. Sepertinya dia menderita cacingan. Segera aku menarik tanganku, lalu bersalaman dengan adik bungsu Mas Andri yang bernama Iriana. Ambil baju Masmu, Brah, simpan ke kamarnya, ujar ibu, memberikan perintah pada anak bungsunya. Gak usah, biar aku saja. Segera aku mengumpulkan semua baju Mas Andri. Aku membawanya masuk ke dalam kamar dan menyimpannya di atas kasur. Lagi-lagi aku gagal mengusir Mas Andri. Ibu, Irah, kalian pasti lelah setelah perjalanan jauh. Kalau mau istirahat, silakan istirahat di kamar sebelah ya. Aku keluar dari kamarku dan langsung menghampiri mereka di ruang tengah. Ibu dan Ira langsung mengangguk dan pergi ke kamar yang aku tunjuk. Ari, istirahatnya di sini saja ya. Soalnya kamar di rumah ini cuma ada 2, kataku dengan tidak enak. Tapi untungnya adik Mas Andri itu paham. Tenang sayang, hari ini bukan tipe lelaki yang pemilih. Apalagi untuk urusan tidur. Iya kan, Ri? Ujar Mas Andri sembari menepuk pundak adiknya itu.
Iya mbak, mbak gak usah repot-repot nyediain tempat. Di sini pun sudah lebih dari cukup. Aku tersenyum kaku menanggapi ucapan Ari. Entahlah, aku merasa sedikit risih pada pria itu. Sejak tadi dia terus mencuri pandang padaku. Ataukah aku hanya kegeeran karena dia berondong? Kayaknya tidak. Aku tidak suka daun muda. Sementara mereka tengah beristirahat, aku memutuskan untuk memasak, menyiapkan makanan untuk mertua beserta adik ipar. Rin, mau masak apa? Aku bantuin ya. Aku mengerutkan kening, merasa aneh dengan sikap Mas Andri. Tidak biasanya dia berbaik hati dengan membantuku di dapur. Sepertinya dia menginginkan sesuatu dariku. Tidak usah mas, aku bisa sendiri, tolakku dengan jutek. Jangan gitu dong Rin, aku kan sedang ingin membantumu. Masa gak boleh sih suami membantu istrinya? Aku terdiam sejenak melihat Mas Andri dengan sorot mata tidak suka. Aku benci dengan senyuman itu. Nih, antarkan buah serta minuman segar ini saja untuk ibu. Setelah itu, aku tidak butuh bantuanmu lagi. Aku memberikan nampan kepada Mas Andri. Dia pun mengambilnya dan segera membawa nampan itu ke kamar ibu dan Ira. Namun, sepertinya Mas Andri melupakan sesuatu. Ya, pisau yang seharusnya dia bawa untuk memotong buah malah tertinggal di atas meja. Dengan malas, aku pun berjalan keluar dari dapur, berniat ke kamar ibu. Namun, saat akan mengetuk pintu, tidak sengaja telingaku mendengar percakapan ibu dan anaknya. Mas Andri, gimana dengan rencana kita, Andri? Lancar, Bu. Semuanya berjalan seperti yang kita inginkan, jawab Mas Andri. Rencana apa yang mereka maksud? Jangan-jangan mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Hubunganmu dengan Hena gimana? Tanya ibu lagi. Aku semakin menajamkan pendengaran saat ibu menyebut nama mantan menantunya itu. Baik Bu, semuanya baik-baik saja. Meskipun ya Rini suka cemburuan. Ibu paham, tapi nanti juga biasa. Cemburu sama suami itu wajar. Yang kurang ajar itu jika istri minta cerai. Nah, itu baru kurang ajar. Iya Bu, benar, ujar Mas Andri membenarkan perkataan ibunya. Jadi, di mata ibu dan Mas Andri, aku ini istri yang kurang ajar karena sudah minta cerai. Baiklah, kalian akan lihat bagaimana Arini yang kurang ajar ini bertindak, membuka rahasia yang sedang kalian sembunyikan dariku. Mas, minta duit dong. Sekarang Mas sudah kaya, menikah dengan anak juragan perahu. Gak mungkin Mas gak punya duit. Mataku membulat mendengar ucapan Iriana alias Ira. Ternyata anak itu tidak sepolos yang aku kira. Berani minta uang juga ternyata. Tenang, untuk kalian sudah Mas sisihkan, tapi tidak bisa sekarang. Nanti kalau Arini sudah tidur, baru Mas bisa ambil uang itu. Memangnya Mas menyembunyikan uang itu di mana? Tanya Ira lagi. Di dalam lemari, jawab Mas Andri. Aku sungguh tercengang. Jadi selama ini Mas Andri selalu menyembunyikan uang dariku. Tidak bisa dibiarkan. Tadi dia bilang di dalam lemari. Akan aku cari sekarang juga. Mas Andri, aku berteriak memanggil suamiku untuk melakukan pencarian. Aku harus mengusir Mas Andri terlebih dahulu. Selain dia, tidak akan yang berani masuk ke kamarku. Apa sayang, rasanya aku ingin berubah menjadi ikan dan berenang ke lautan, agar tidak bisa lagi mendengar kata-kata manis dari bibirnya. Tolong belikan udang dong. Ibu kesini masak, cuma disuguhkan ikan saja. Yang lebih spesial, boleh juga kali Mas.
Mata Mas Andri langsung berbinar. Dia senang aku memperlakukan keluarganya dengan baik. Tapi sayangnya perlakuan dia padaku yang tidak baik. Boleh sayang, boleh banget. Ya udah, mana uangnya? Aku memberikan uang pecahan 100.000 pada Mas Andri. Tidak menunggu lama, ia langsung pergi dengan semangat. Setelah Mas Andri pergi, aku pun mulai beraksi. Namun sebelumnya aku ke dapur terlebih dahulu, menyimpan pisau yang setari tadi aku bawa, juga mengangkat gulai ikan tongkol dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Tadi bilang Mas Andri menyembunyikan uang di dalam lemari. Lemari mana? Lemariku atau lemari pakaiannya? Tanpa menunggu nanti, aku segera menggeledah semua lemari yang jadi tujuan utama adalah lemari Mas Andri. Karena kebetulan sebagian ruang sudah kosong. Pakaian Mas Andri yang aku keluarkan tadi belum sempat aku masukkan lagi. Namun setelah aku mengeluarkan isi dari lemari Mas Andri, aku tidak menemukan apa-apa. Jangankan uang, harumnya pun tidak tercium olehku. Aku berhenti sejenak, memindahi semua pakaian Mas Andri yang kini berserakan di lantai. Tanganku terulur, mengambil satu persatu pakaian itu dan kembali membereskannya saat aku akan membereskan alat sholat milik Mas Andri yang tiba-tiba aku merasa aneh ketika mengangkat dan mengambil 2 dus sarung tenun milik Mas Andri. Kok ringan, kataku. Penasaran, aku langsung membukanya dan isinya mencengangkan. Uang pecahan 100.000 menumpuk di dalam sana. Oh, jadi ini simpanan Mas Andri. Kena kamu, Mas. Setelah mendapatkan apa yang aku cari, aku segera membereskan kekacauan yang aku buat. Kemudian aku menyembunyikan uang itu di tempat yang paling aman menurutku. Aku merebahkan diri di atas kasur, menghilangkan lelah dengan beristirahat sejenak. Karena sebentar lagi Mas Andri akan pulang dan aku akan kembali ke dapur untuk memasak udang yang dibawa Mas Andri. Mbak, astagfirullahaladzim. Aku sangat kaget saat Ari masuk ke dalam kamarku tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Kamu ngapain masuk ke kamarku? Tanyaku dengan langsung duduk. Aku butuh energi, Mbak. Ari berjalan dengan menatapku tanpa berkedip. Kurasakan jantung berdetak dengan cepat. Melihat dia terus berjalan mendekatiku. Energi apa maksudmu? Tidak sopan. Masuk ke kamar orang tanpa ketuk pintu. Ujarku dengan tidak suka. Jangan marah-marah, Mbak. Aku hanya ingin bersenang-senang. Dek. Darahku berdesir panas mendengar kata terakhir yang dia ucapkan. Apa yang dimaksud bersenang-senang adalah bersambung.